Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari pembacaan kitab Arba'un Nasihah li Islahil Buyut, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah, atau secara maknawi kita terjemahkan 40 tips untuk menghidupkan nilai-nilai Islam di dalam rumah, menjadikan rumah-rumah kita berpahala, tempat ladang beribadah untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kitab kecil yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang pengantar apa saja pentingnya rumah, makna rumah bagi orang Islam. Kemudian yang pertemuan kali ini, sebelum lanjut silahkan subscribe dulu atau silahkan kunjungi mukminu.com untuk membaca terjemahan ini dalam versi teks. Baik, kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 hal yang menuntut orang Islam untuk menghidupkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Mengapa orang Islam harus menghidupkan nilai-nilai Islam di dalamnya? Yang pertama, rumah adalah sarana agar terhindar dari api neraka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sedikit tentang ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, menjelaskan ayat ini, yang dimaksud dengan jagalah diri dan keluargamu dari api neraka adalah alimuhum wa adibuhum, ajari anak-anak kalian ilmu, ajari anak-anak kalian adab, tata krama, unggah-ungguh, atau kebalikannya, adibuhum wa alimuhum. Itulah. Jadi hendaknya kita menggunakan rumah-rumah kita sebagai tempat untuk mengajari anak-anak kita adab, tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, bagaimana ketika makan, bagaimana ketika berinteraksi dengan orang-orang tua, dan lain sebagainya. Dari rumah kita mengajari anak-anak kita adab, tata krama, unggah-ungguh. Kemudian dari rumah juga kita memulai memberi pelajaran kepada anak-anak kita tentang ilmu-ilmu agama, mengajari mereka hadis-hadis pendek, mengajari mereka bahasa-bahasa Arab ringkas seperti DKTK dan lain sebagainya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menyebutkan alasan kedua mengapa kita hendaknya menghidupkan nilai-nilai Islam dalam rumah, bahwa yang kedua adalah besarnya tanggung jawab kepala keluarga di hari kebangkitan. Kepala keluarga adalah ayah. Mereka akan dimintai tanggung jawab di hari kiamat atau hari kebangkitan. Beliau mengutip hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in 'amma star'ahu. Ahafidhu am doya'a hatta yas'ala rajula an ahlil baitihi." Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap penggembala, orang yang diberikan tanggung jawab tentang gembalaannya, atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Apakah dia benar-benar menjaganya atau menelantarkannya? Bahkan seorang laki-laki akan ditanya tentang keluarganya. Inilah secara spesifik Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki akan ditanya tentang keluarganya, karena besarnya tanggung jawab seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Apakah dia mengajak istrinya untuk ke dalam surga, apakah dia mengajak anak-anaknya untuk ke dalam surga, atau dia menelantarkannya, membiarkannya. Mau ke surga silahkan, syukur. Kalau enggak ke surga, mau ke neraka, dia anak kita bermaksiat, istri kita bermaksiat, ya terserah itu. Kemudian yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid menyebutkan alasan kenapa kita harus menghidupkan nilai-nilai Islam di dalam rumah adalah tempat berlindung dari fitnah. Rumah adalah tempat untuk menjaga diri, berlindung dari berbagai keburukan dan fitnah, serta merupakan tempat untuk mencukupkan diri dari manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, keberuntungan, liman, untuk siapa saja, malaka lisanahu, yang bisa menguasai mulutnya, lisannya, wa wasi'ahu baitahu, dan merasa cukup dengan rumahnya,
wa baka ala khati'atihi, dan orang yang bisa menangis ketika dia teringat dengan dosa-dosa atau perbuatan kesalahan yang telah dia perbuat. Rasulullah menjadikan keberuntungan untuk orang-orang yang seperti ini, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya dari ghibah, dari menyakiti orang lain, atau untuk orang yang merasa cukup dengan rumahnya, wa wasi'ahu baituhu. Kemudian merasa cukup dengan rumahnya adalah kaitannya dengan apa yang ditulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid di sini. Merasa cukup dengan rumahnya adalah dia merasa nyaman di rumah. Dia tidak perlu mencari tempat lain untuk mencari kesenangan. Dia merasa senang di rumah, merasa tenang di rumah, merasa terjaga aman dari fitnah, dari dosa, dan dari lihat pandangan yang haram dan lain sebagainya ketika di rumah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid juga mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Rasulullah menjanjikan kepada kami 5 hal. Siapa saja yang bisa melakukan salah satunya, Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Apa saja 5 hal tersebut? Man ada maridun, siapa saja yang bisa menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua, kharaja ma'a janazati, dia melayat takziah, kemudian melakukan sholat jenazah, kemudian dia juga ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Kemudian yang ketiga, kharaja ghaziyan fi sabilillah, orang yang keluar dari rumah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dakhala ala imamin yuridu bidzalika ta'zirahu wa tawqirahu, memasuki pintu penguasa dengan maksud untuk memberi peringatan kepada penguasa jika dia penguasa yang dolim, atau memberinya dukungan jika dia imam yang adil dan sedang dalam keadaan tertekan oleh musuh. Atau yang kelima, yang dijanjikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada fi baitihi wa yaslamun nas minhu wa yaslamu, berdiam diri di rumah agar manusia selamat darinya atau agar dia selamat dari gangguan manusia. Musnad Ahmad nomor 21079. Tentang yang terakhir ini, berdiam diri di rumah agar manusia selamat dari gangguannya atau dia selamat dari gangguan manusia. Tentang hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, salamatur rajuli fil fitnati an yalzama baitahu, selamatnya seseorang ketika di zaman penuh fitnah adalah dia dengan senantiasa berada di rumah. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid berkata, seorang muslim akan bisa merasakan adanya manfaat dari perintah-perintah ini, sabda-sabda Nabi agar tetap di rumah, terhindar dari fitnah itu. Ketika dia sedang dalam keadaan asing di negeri orang, ketika dia tidak mampu melakukan perubahan terhadap berbagai kemungkaran yang ada di sekitarnya. Kemudian ketika dia maka rumah adalah tempat perlindungan baginya, yang jika dia memasukinya maka terjagalah dirinya dari perbuatan dan pandangan yang haram, terjagalah istrinya dari tabarruj, pamer kecantikan, pamer perhiasan, pamer harta benda, pamer buku tabungan, pamer cincin, pamer gelang di status WA maupun di status Facebook, kurang ya di Instagram, di Twitter dan lain sebagainya, serta terjagalah anak-anaknya dari pengaruh teman-teman yang buruk. Kemudian alasan yang keempat, rumah adalah tempat ibadah. Beliau berkata, di rumahlah seseorang menghabiskan sebagian besar waktunya, apalagi ketika cuaca sedang panas atau dingin, ketika hujan pagi atau sore hari, setelah bekerja atau setelah sekolah, maka hendaknya waktu-waktu di rumah ini dimanfaatkan untuk ketaatan, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika tidak, waktu-waktu ini justru akan terpakai untuk hal-hal yang haram. Naudzubillah. Jangan sampai kita menjadikan rumah-rumah kita tempat untuk melakukan sesuatu yang haram, karena kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di rumah-rumah kita, kecuali jika kita merasa tidak bisa mendapat kesenangan di rumah hingga kemudian kita mencari kesenangan di luar, maka kita kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktu-waktu kita di luar rumah. Naudzubillah.
Kemudian yang terakhir, alasan mengapa kita harus menghidupkan nilai-nilai Islam di rumah adalah, kata beliau, rumah adalah elemen pembangun masyarakat. Kata beliau, ini yang paling penting. Rumah adalah elemen utama membangun masyarakat muslim. Masyarakat terwujud dari adanya beberapa rumah tangga, dan rumah tangga itulah yang membangun suatu masyarakat. Jika bangunan itu baik, jadilah masyarakat itu terbangun dengan hukum-hukum Allah. Maka mampu berdiri tegak di hadapan musuh, tidak akan goyah dari serangan musuh, karena telah terisi di dalamnya dengan kebaikan-kebaikan. Rumah-rumah muslim inilah yang akan menjadi pilar masyarakat yang kelak menjadi promotor perubahan, menjadi pemandu menuju kebaikan. Dari sana lahirlah para da'i yang bisa menjadi suri teladan, para santri, para mujahid yang jujur, para istri yang solehah, para ibu yang memiliki jiwa pendidik. Kemudian berbagai macam agen perubahan lainnya yang bisa menjadi wasilah menuju perbaikan. Jika kita sadar akan pentingnya masalah ini, sedang di rumah-rumah kita masih terdapat begitu banyak kemungkaran, banyak kekurangan, banyak terdapat sikap cuek, menyepelekan, kurangnya nilai-nilai Islam di dalam rumah, maka muncullah salah satu pertanyaan besar, apa saja kiat untuk memperbaiki ruhani rumah-rumah kita. Untuk alasan inilah, wahai para pembaca yang budiman, kami suguhkan beberapa nasihat untuk menjawab pertanyaan di atas. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang akan kita bahas di sini, menjadi sebab bagi keluarga muslim untuk bersungguh-sungguh menghidupkan rumah tangga mereka. Semua ini akan berfokus pada dua hal. Yang pertama, mencapai kebaikan. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Mencapai kebaikan dengan apa? Dengan menegakkan yang ma'ruf, atau mencegah kerusakan dengan cara apa? Menghilangkan kemungkaran. Alhamdulillah, bab pertama dari buku Arba'un Nasihah li Islahil Buyut telah kita baca, kita simak, kita terjemahkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengikuti serial-serial berikutnya. Subscribe channel kami agar tidak ketinggalan serial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.